Halo semuanya, kali ini kita akan membahas polimer dan metabolisme. Untuk pembahasan lebih lengkap, tonton sampai habis ya. Masuk ke bagian 1, definisi dan hubungan polimer dalam metabolisme. Apa itu polimer biologis? Polimer biologis adalah molekul besar yang tersusun dari unit-unit monomer yang berulang. Contoh polimer biologis yang utama dalam metabolisme adalah protein, yang merupakan polimer yang tersusun dari asam amino. Protein memiliki berbagai fungsi, salah satunya sebagai enzim yang mempercepat reaksi metabolik di dalam tubuh. Tanpa enzim, reaksi metabolisme akan berlangsung sangat lambat. Yang kedua, karbohidrat kompleks. Seperti polisakarida, contohnya pati dan glikogen, karbohidrat menjadi sumber energi utama yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan yang ketiga adalah asam nukleat. Seperti DNA dan RNA, asam nukleat tidak hanya menyimpan informasi genetik, tetapi juga mengontrol sintesis protein yang mengatur metabolisme dalam tubuh. Dengan kata lain, polimer adalah mesin utama yang menjaga tubuh kita untuk tetap bekerja dengan optimal. Pada bagian kedua, contoh polimer biologi dalam proses metabolisme. Contoh-contoh berikut menunjukkan bagaimana polimer biologi bekerja dalam metabolisme. Yang pertama yaitu ada protein sebagai enzim. Enzim adalah protein yang berperan sebagai katalis biologis, artinya mereka mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis dalam prosesnya. Contoh seperti amilase, lipase, dan pepsin. Tanpa enzim ini, tubuh kita tidak bisa memproses makanan dengan efisien. Contoh kedua yaitu karbohidrat sebagai sumber energi. Polisakarida sebagai glikogen dan pati disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Ketika tubuh membutuhkan energi, polisakarida ini akan dipecah menjadi molekul glukosa melalui proses yang disebut glikolisis. Glukosa kemudian digunakan dalam siklus metabolisme untuk menghasilkan energi. Contoh ketiga yaitu asam nukleat sebagai pengatur. DNA mengandung cetak biru untuk semua protein dalam tubuh termasuk enzim metabolik. DNA membantu mentranskripsi informasi dari DNA dan menerjemahkannya menjadi protein. Tanpa asam nukleat, sintesis protein tidak akan terjadi. Bagian 3, siklus metabolisme dan polimerisasi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana polimer terbentuk dan dipecah dalam siklus metabolisme. 1. Yaitu polimerisasi biologi atau anabolisme. Proses ini melibatkan pembentukan polimer dan monomer. Contohnya, sintetis protein dari asam amino, sintetis glikogen dari glukosa. Proses ini memerlukan energi, biasanya dalam bentuk ATP. Yang kedua yaitu depolimerisasi biologis atau katabolisme. Proses ini melibatkan pemecahan polimer menjadi monomer. Contohnya hidrolisis pati menjadi glukosa, pemecahan protein menjadi asam amino, dan energi yang menghasilkan dari katabolisme digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh, seperti gerakan, berpikir, dan metabolisme lainnya. Anabolisme dan katabolisme adalah dua sisi dari metabolisme yang saling melengkapi, memastikan tubuh kita tetap seimbang. Selanjutnya adalah terkait dengan energi dari polimer dalam metabolisme. Salah satu fungsi utama polimer dalam metabolisme adalah menghasilkan energi, yaitu pemecahan polimer menghasilkan ATP. ATP atau adenosin trifosfat adalah molekul energi utama tubuh. Ketika karbohidrat atau lemak dipecah, energi yang dilepaskan akan digunakan untuk membentuk ATP. Molekul ini kemudian digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas sel. Yang kedua, simpanan energi dalam bentuk polimer. Glikogen pada hewan dan pati pada tumbuhan adalah cadangan energi yang dapat digunakan kapan saja dalam tubuh ketika membutuhkan, misalnya saat berolahraga atau berpuasa. Selanjutnya adalah aplikasi bioteknologi dalam polimer dan metabolisme. Terakhir, kita akan membahas bagaimana pengetahuan tentang polimer digunakan dalam bioteknologi. Yang pertama, produksi insulin sintesis. Dengan bantuan teknologi rekayasa genetika, para ilmuwan dapat menghasilkan insulin sintetis yang membantu penderita diabetes mengatur metabolisme gula darah mereka. Yang kedua, pemanfaatan enzim dalam industri.
Yang pertama itu ada enzim yang merupakan protein polimer digunakan dalam berbagai industri seperti industri makanan. Misalnya enzim protease untuk melunakkan daging. Yang kedua itu ada industri bioenergi, misalnya enzim yang memecah bahan organik menjadi bahan bakar. Yang ketiga ada penelitian biodegradasi. Saat ini para ilmuwan juga sedang mengembangkan enzim yang dapat memecahkan polimer sintesis seperti plastik. Hal ini bertujuan untuk mengatasi bagaimana masalah lingkungan yang disebabkan oleh limbah plastik. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa polimer biologi seperti protein, karbohidrat, dan asam nukleat adalah elemen penting dalam metabolisme. Mereka tidak hanya memberikan energi melalui katabolisme, tetapi juga membangun struktur tubuh melalui anabolisme. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang polimer dan metabolisme, kita dapat melihat betapa luar biasanya tubuh kita bekerja. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.